Kartini? Banyak sih ya, tapi salah satunya itu pastinya Kartini. Cut Nyak Din? Ibu kita Kartini. Banyak ya. Selain Kartini, Cut Nyak Din, pastinya juga Insinyur Soekarno. Cerita pahlawan itu sebenarnya ingat-ingat tapi lupa gitu. Tapi yang paling aku ingat pastinya kita semua ingat adalah Insinyur Soekarno, yang mana beliau diasingkan, diculik, tapi tetap berperan dalam pembentukan negara, dan semua orang tahu kalau Insinyur Soekarno adalah orang yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Cut Nyak Din, dia salah satu perempuan, pahlawan perempuan Indonesia yang paling berani ngelawan Belanda selama, ya pokoknya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai akhirnya dia diasingkan. Terus selama diasingkan itu dia juga sampai ngajar ngaji, dan dia salah satu pahlawan Indonesia yang taat sama agamanya. Jadi agak berkesan juga di hati aku. Kartini sih, karena ceritanya itu benar-benar memperjuangkan hak seorang wanita, jadi benar-benar lengket aja gitu di hati. Ibu kita Kartini, karena dia itu yang paling berjasa untuk para perempuan Indonesia. Dia yang mengangkat derajat para wanita untuk emansipasi wanita gitu. Makanya kenapa sekarang perempuan Indonesia bisa sekolah tinggi, bisa bekerja, itu berkat jasa beliau. Pahlawan itu orang yang menyelamatkan, bisa diandalkan, berani, terus menginspirasi banyak orang. Arti pahlawan buat aku pribadi adalah seorang yang banyak berjasa untuk sejarah yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, sorry, ini aku gak ada berusaha sama sekali, jadi ngomongnya belepotan. Pahlawan itu adalah orang yang berjasa dalam hidup kita, nggak mesti dari sejarah yang jauh banget, tapi juga orang-orang yang ada di sekeliling kita yang berjasa sama kita, yang suka nolong kita, ngebantu kita, itu menurut aku adalah pahlawan. Pahlawan di dunia nyata untuk aku itu banyak banget, tapi kalau bisa milih satu udah pasti ibu aku sendiri, karena beliau yang menjadikan aku seperti sekarang ini. Ibu, karena ibu rela mengorbankan semuanya untuk anaknya, rela kehujanan demi memayungi anaknya, rela kepanasan demi anaknya nggak terkena sinar matahari. Pahlawan buat aku ibu. Umi, terus guru sekolah dulu mungkin. Pastinya ibu dong, karena tanpa ibu apalah arti kita gitu, apalah arti seorang anak ini. Mau banget kalau bisa, insya Allah. Caranya adalah salah satunya dengan menyebarkan aura-aura positif ke orang-orang yang ada di sekeliling aku, terutama, atau yang lihat aku di sosial media. Jadi aku share ke mereka hal-hal yang positif dari aku, dan jangan nunjukin ke negatifan aku, karena itu akan mempengaruhi ke mereka. Mau lah pastinya, ingin menolong sesama, ingin seperti apa ya, ingin bermanfaat lah untuk orang-orang sekitar. Tentunya, dan saya sudah mencoba dengan, apalagi sekarang saya punya anak, dan saya ingin anak saya melihat saya sebagai pahlawannya dia, dan saya mempunyai kehidupan rumah tangga. Saya ingin orang-orang yang ada dalam rumah tangga saya melihat saya sebagai pahlawannya mereka, dan saya mempunyai kehidupan sosial yang saya juga ingin teman-teman sekalian melihat saya ke arah yang positif dan bisa memberikan banyak hal positif untuk kehidupan mereka. Yang menjadi favorit aku adalah dress-dressnya. Alasannya karena memang cuttingan dress wearing kelambi itu selalu top banget, good job buat Nadine. Dan pemilihan warna, pemilihan desain itu Nadine tuh selalu juara banget. Wearing kelambi, semoga kedepannya selalu sukses selalu. Blues karena aku bisa padu-padanin, bisa pakai celana kulot atau bisa pakai rok gitu. Aku suka dress sama tunik,
Alasannya kalau dress itu bikin kita kelihatan lebih anggun. Kalau tunik bisa dipakai ke occasion yang formal, yang nggak terlalu formal juga bisa. Bambu runcing, karena ini bambu itu kan untuk apa ya, dulu untuk dipakai jadi senjata zaman perang. Oke, yang ada di sini ini ada bunga. Jadi message-nya adalah untuk mengharumkan negara. Terus di sini ada bambu runcing. Ini mencerminkan dulu pahlawan kita. Senjatanya nggak yang modern, cuman bambu runcing, tapi alhamdulillah negara Indonesia bisa merdeka. Juga ada kayak tabel kimia ini nih, seperti ini. Ini melambangkan untuk pahlawan di masa kini itu nggak harus perang, tapi bisa juga dengan mencerdaskan bangsa Indonesia. Unsur kepahlawanan yang ada di baju ini kita bisa lihat ada bambu runcing. Bambu runcingnya dipakai waktu zaman dulu pahlawan kita berjuang. Terus ada lagi tabel kimia. Maksudnya tuh kalau zaman sekarang kalau kita mau jadi what so called pahlawan, kita bisa pakai pemikiran kita gitu. Yang bisa disampaikan dari koleksi Hero kali ini adalah kita sebagai penerus bangsa harus selalu ingat dengan perjuangan-perjuangan pahlawan kita yang lebih dulu, dan kita harus meneruskan itu dengan cara tidak perlu berperang, tapi kita bisa melawannya dengan kecerdasan kita. Jadi kita asah terus ilmu sampai kita bisa maju untuk negara kita sendiri. Cerita yang bisa disampaikan dari koleksi pahlawan ini bahwa adalah kita semua perempuan bangsa Indonesia bisa menjadi pahlawan masa kini dengan peran kita masing-masing. Koleksi Hero ini yang aku bisa sampaikan kenapa mungkin Kelambi menampilkan sosok hero ini, karena kita ini di masa sekarang membutuhkan para pahlawan, terutama pada generasi muda, untuk menjadi pahlawan bagi siapa aja gitu, bisa bermanfaat dan bisa berjasa untuk siapapun yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Jadi kalau di zaman dulu kita itu kan kalau perang harus pakai tenaga, kayak buat senjata buatan. Nah tapi kalau sekarang kita perang itu nggak mesti lagi pakai tenaga atau senjata buatan, kita bisa pakai pikiran dan kepintaran kita.